Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada konten kami eh, di channel Almirbat Konsultan, di mana kesempatan hari ini saya akan sharing tentang bagaimana sih menghancurkan mental block dan apa sih itu mental block dan apa sih penyebab-penyebab mental block dan apa sih obat untuk menyembuhkan daripada mental block tersebut. Sebelumnya, kita akan mencari tahu dulu apa sih mental block tersebut. Nah, mental block itu adalah sebuah hambatan diri. Sebuah hambatan diri yang dimana kita merasa tidak mampu seperti orang lain, merasa diri kita ini tidak memiliki potensi-potensi untuk meraih keberhasilan, dan itu salah satu juga penyebab mental block. Nah, setelahnya kita mengetahui penyebab-penyebab mental block, baru kita harus bisa menghancurkan mental block tersebut. Tapi itu semua tidak terlepas daripada mindset kita atau kekuatan pikiran kita. Coba kita membayangkan makan jeruk nipis saja. Kita membayangkan makan jeruk nipis, tidak ada jeruknya, tapi merasa kayak mau ngiler gitu rasanya. Kita pejamkan mata, kita membayangkan makan jeruk nipis. Nah, ketika kita membayangkan itu, terasa bibir kita ada rasa asam-asamnya seperti itu. Itu sama seperti halnya mental block. Semuanya tergantung daripada pikiran kita, kekuatan pikiran kita, eh, bagaimana dalam kita berpikir akan mempengaruhi hormon-hormon yang ada dalam diri kita. Apa yang kita pikirkan, hormon kita akan merespon. Disitulah penyebab-penyebab mental block yang nantinya harus dihancurkan. Lantas apa sih penyebab-penyebabnya mental block tersebut? Oke, kami kupas satu persatu. Yang pertama adalah sering mendapatkan kritikan berlebihan. Kalau kita berpikir menyalahkan diri terus, dapat kritikan yang berlebihan, hormon kita merespon, akhirnya apa? Kita tidak mau untuk melakukan lagi. Karena kita sering dikritik sehingga merasa tidak mampu. Nah, ini kalau pikiran kita merespon dengan negatif. Lantas bagaimana? Kalau kita dikritik berlebihan, anggap saja kritikan itu untuk membangun diri kita, untuk membuat diri kita semakin expert. Membangun diri kita semakin berkualitas. Kita ambil sisi positifnya ketika kita mendapatkan kritikan berlebihan. Itulah penyebab mental block. Kalau kita sering dikritik, penyebabnya kita menjadi mental block, membuat hambatan, ada hambatan dalam diri kita karena sering mendapatkan kritikan berlebihan. Ingat, kritikan ambillah dalam sisi positifnya, sehingga mental block itu tidak melekat pada diri kita. Selanjutnya, penyebabnya apalagi sih? Oke, yang kedua, sering dikecewakan teman. Nah, ini kasus-kasus banyak orang kalau kerjasama, kalau kerja bareng terhadap teman, itu sering dikecewakan. Perasaan kita sudah membangun teman dengan baik, kerjasama dengan baik, dia minta bantuan, kita bantu, dia butuh kita selalu ada, tapi di saat kita butuh dia menghilang. Di saat kerja bareng, kerjasama, ketika ada keberhasilan, dia menjauh. Nah, itu jangan sampai menjadi mental block pada diri kita atau hambatan diri kita. Tidak apa-apa dikecewakan orang lain, tapi yang perlu diingat di sini adalah the law of attraction, hukum daya tarik menarik, hukum alami. Kalau kita membantu orang terus orang itu mengecewakan, pasti ada orang yang lain akan datang dan akan membantu diri kita. Selanjutnya, penyebab mental block yang paling sering adalah sering dibandingkan orang lain. Nah, ini biasanya melingkup di keluarga sih. Mungkin keluarga kita sering membandingkan kepada ya mungkin saudara sekandung, bisa jadi sepupu, bisa jadi orang lain. Kalau kita sering dibandingkan kepada orang lain, merasa diri kita ini tidak bisa apa-apa. Dan perlu diingat, kita punya potensi yang hebat. Kita punya potensi yang mampu menembus batas kemampuan yang mungkin suatu saat nanti akan terwujud. Terus diasah. Setiap hari kita melakukan aktivitas kerja, melakukan aktivitas-aktivitas usaha, terus
Ini yang membuat diri kita nanti akan bangkit dan tumbuh. Sehingga ketika ada orang atau keluarga kita yang membandingkan kita kepada saudara kita, nanti akan dijawab oleh waktu ketika kita sudah berhasil nanti. Oke, jadi jangan pernah kita merasa tidak mampu. Kita punya kekuatan sendiri, kita punya keahlian sendiri. Tergantung tekad kita untuk mencari di mana potensi kita, di mana keahlian kita. Selanjutnya, sering disalahkan. Terkadang kita kerja di suatu tempat atau enggak di dalam keluarga. Nah, sudah melakukan yang baik, sudah memberikan yang terbaik, tapi masih sering saja disalahkan. Lantas terkadang kita revaluasi diri. Apa sih dosa saya sehingga banyak orang sering menyalahkan saya? Apa sih yang kurang dari diri saya? Ingat tetap konsep law of attraction, biarpun banyak orang yang menyalahkan kita sudah melakukan yang terbaik, di rule, di jalan yang benar, tapi masih banyak orang yang menyalahkan, gak apa-apa. Itu adalah obat daripada suatu saat nanti kita menjadi sukses. Itu adalah obat penyemangat diri kita untuk meraih sebuah keberhasilan. Perlu diingat, kita sering disalahkan, kita sering dikecewakan, bukan berarti mereka benci, bisa jadi karena dia yang iri terhadap diri kita. Itulah penyebab mental block kalau sering disalahkan. Anggap saja dia iri kepada diri kita. Kita terus harus melakukan yang terbaik, kita bekerja dengan baik, memaksimalkan diri kita dengan baik, biarkan waktu yang menjawab nanti. Selanjutnya ketika sering gagal, ada lagi penyebab mental block. Perasaan merasa gagal terus dalam setiap kerja, setiap usaha, merasa gagal dan enggan untuk mengulanginya kembali. Ingat, gagal, terus kecewa, itu proses, itu sebuah perjalanan yang harus kita jalani. Itu sebuah proses untuk kita semakin dewasa dalam bertindak. Kita lebih bijak dalam hal memaknai dalam segala hal. Misalkan kita gagal, kita lebih bijak menghadapi mungkin suatu saat nanti aku kalau sudah gagal gini bisa membantu orang lain. Nah, ini yang dimaksud kegagalan atau sering merasa gagal. Jangan pernah merasa diri kita sering gagal, yang merasa bahwa diri kita ini punya bisa dikatakan kalau orang Jawa itu apes. Kalau merasa diri ini tidak selalu beruntung, maka merasa selalu buntung. Ini harus dibuang jauh-jauh dari mindset kita, karena yang kita pikirkan ini membuat hormon ini merespon. Tubuh kita ini merespon yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita membayangkan makan jeruk nipis, tidak ada jeruknya, bibir kita kayak mau ngiler-ngiler bagaimana gitu. Ya. Yang terakhir, penyebab mental block yang sering dirasakan adalah tidak mampu seperti orang lain. Ini merasa tidak mampu seperti orang lain bisa sukses, orang lain bisa berhasil, orang lain bisa beli ini, itu, dan sebagainya, kita merasa tidak mampu. Ini adalah hambatan yang paling menonjol, ini hambatan yang membuat diri kita semakin terpuruk. Ingat, ada masanya, setiap manusia memiliki bintang kejora, setiap manusia memiliki waktu untuk berhasil. Oke, perlu diingat, setiap manusia memiliki bintang kejora, dan ini harus melewati semua proses-proses daripada hambatan-hambatan ini. Tetapi jangan pernah melepas untuk menghancurkannya. Nah, cara menghancurkan mental tersebut, ambil daripada sisi positifnya. Kalau kita dikritik, ambil kritikan yang positif, kita manai dengan positif. Kalau kita sering dikecewakan orang lain, kita menggunakan law of attraction, bagaimana kita selalu memberikan yang terbaik, terus melakukan yang baik, suatu saat nanti pasti akan memanen kebaikan tersebut. Kalau kita sering dibandingkan dengan orang lain, gak apa-apa, suatu masa nanti kita tidak akan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, akan membuat diri kita semakin rendah hati. Terus kalau kita merasa sering disalahkan, terus kita melakukan the law of attraction, suatu saat nanti akan ada waktu yang akan menjawab bahwa diri kita ini sudah menanam kebaikan. Yang selanjutnya, kalau kita sering gagal, jangan pernah merasa kegagalan itu awal daripada kehancuran hidup kita. Harus terus bertumbuh, berkembang, terus melakukan kerjaan-kerjaan yang membuat kita berhasil. Yang selanjutnya, kalau kita tidak merasa mampu, jangan pernah melihat orang di atas kita, lihat di bawah kita. Masih banyak orang yang tidak mampu memiliki apa yang kita inginkan. Oke?
Mungkin itu dulu sharing kesempatan kita. Next saya akan buat konten-konten lagi melalui sesuai yang ada di subtema apa itu Al-Mirbat. Al-Mirbat ini yang bergerak di bidang jasa training, terus consulting, terapi, juga outbound yang mungkin sedikit yang saya cantumkan di YouTube Al-Mirbat. Masih banyak belum yang kami upload karena kami juga masih ada klien-klien offline yang sering datang ke kantor kami. Oke, itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita inginkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami.